Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Inaya Ramanda akan membawakan materi yang berjudul Biaya Tenaga Kerja. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu komponen biaya tenaga kerja. Sebagai elemen biaya produksi, besarnya biaya tenaga kerja menggambarkan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi. Kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi merupakan segala usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Komponen biaya tenaga kerja ada 3, yaitu gaji dan upah reguler, yang merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Kedua yaitu insentif, merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja karyawan di atas standar yang ditentukan. Yang terakhir yaitu tunjangan, yang merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah reguler serta insentif. Produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan merupakan peningkatan tenaga kerja, yaitu yang kejelasan terjadi begitu saja, tapi harus direncanakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan pihak yang bertanggung jawab terhadapnya. Komitmen manajemen, karyawan, dan manajemen yang terlibat dalam perencanaan dan implementasinya, serta pengukuran peningkatan produktivitas yang jelas. Setelah diimplementasikan perencanaan produktivitas, langkah selanjutnya adalah mengukur, lalu dianalisis, dipahami, dan dilaporkan kepada manajemen. Tujuannya untuk menyediakan informasi bagi manajemen tentang perbandingan antara hasil yang dicapai dan standar kerja. Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Adapun karakteristik manajemen sumber daya manusia yang baik, yaitu karyawan yang melakukan pekerjaan adalah karyawan yang kompeten di bidangnya. Pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Karyawan yang partisipatif akan mampu meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, berbagai ide yang muncul dari karyawan harus didengarkan. Program insentif mempunyai 3 tujuan, yaitu pertama, merangsang karyawan untuk memproduksi lebih banyak produk, kedua, memberikan kompensasi yang lebih besar kepada karyawan sesuai dengan prestasinya, dan ketiga, mengurangi biaya produksi per unit. Jenis-jenis program juga disebut organizational incentive plan, 100% incentive plan, dan group bonus plan untuk merangsang semua karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Program ini menempatkan partisipasi dan keterlibatan karyawan yang besar dalam proses manajemen. Gain sharing plan mempunyai inti, yaitu berpartisipasi karyawan untuk memberikan saran, masukan, dan langkah-langkah perbaikan produktivitas. Teori kurva pembelajaran adalah teori yang menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat, akumulasi rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun. Apabila pengurangan waktu tersebut sebesar 20%, maka tingkat pembelajaran adalah 80%. Dan apabila pengurangan waktu tersebut 10%, maka tingkat pembelajaran adalah 90%. Tingkat pembelajaran, pengukuran waktu untuk produksi karena adanya proses pembelajaran bisa bervariasi. Persentase ini tidak absolut dan tergantung pada struktur atau tidaknya suatu pekerjaan, frekuensi pelaksanaan pekerjaan yang sama, dan lingkungan kerja. Untuk menghitung besarnya tingkat pembelajaran antara 2 periode produksi ditentukan dengan rumus seperti berikut. Manfaat kurva pembelajaran, yaitu karyawan akan mempelajari keterampilan dengan cara baru untuk menghasilkan produk yang sama secara berulang-ulang. Lalu, manajemen dapat menggunakan laporan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dan hasil kurva pembelajaran untuk menilai kinerja karyawan. Informasi ini banyak membantu manajemen untuk menentukan sistem insentif yang akan dipakai. Dan perusahaan sebaiknya tidak memberikan bonus kepada karyawan yang sedang dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke organisasi untuk pengendalian biaya tenaga kerja.
Penentuan biaya tenaga kerja melibatkan beberapa faktor berikut ini. Pertama, sejarah pekerjaan setiap karyawan, yaitu tinggal diterima, tarif gaji dan upah, posisi awal, pendidikan dan pelatihan tambahan, serta promosi. Dua, peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Tiga, penetapan waktu dan biaya tenaga kerja untuk tujuan pembandingan. 4. Sistem kompensasi untuk setiap jenis pekerjaan. 5. Jam kerja, tarif gaji dan upah, total penghasilan, serta potongan gaji dan upah untuk setiap karyawan. 6. Jumlah jam dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang ditentukan untuk setiap pekerjaan, proses, atau seksi. 7. Biaya total tenaga kerja setiap seksi pada setiap periode penggajian. Dan yang terakhir, kompilasi penghasilan dan pengurangan dari penghasilan kumulatif untuk setiap karyawan. Selain faktor-faktor, penentuan biaya tenaga kerja juga melibatkan beberapa seksi. Seksi yang terlibat dengan ketenagakerjaan meliputi seksi personalia, seksi perencanaan produksi, seksi pencatat waktu, seksi penggajian, dan seksi biaya.